Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ngapnardawan, NIM 1962-122-060. Di sini saya akan mempresentasikan tugas progres 1. Yang pertama adalah kajian penyusun program ruang. Kebetulan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama diadakan dalam satu identitas. Yang pertama adalah penyewa. Untuk kebutuhan ruangnya itu untuk bekerja kelompok, workshop, pameran karya, seminar, inkubasi, perpustakaan, dan belanja. Jenis ruang yang dibutuhkan yaitu public space, outdoor space, playground space, pantry, private office, market, meeting room, dan toilet. Kedua adalah CO. Kebutuhan ruangnya yaitu memimpin perusahaan. Untuk jenis ruangnya ruang rapat, ruang acara, pantry, dan area working space. Yang ketiga adalah GM atau General Manager. Kebutuhan ruangnya yaitu direksi dan manajemen. Jenis ruangnya hampir sama dengan CO. Keempat ada Communication Manager. Kebutuhan ruangnya itu sistem operasional. Kebutuhan ruangnya hampir sama juga dengan CO. 5 ada Marketing Tenant, informasi dan pemasaran promosi. Untuk jenis ruangnya sama dengan CO. Yang keenam ada sekretaris, bendahara, administrasi, akunting. Kebutuhan ruangnya yaitu membantu CO dan GM menerima dan menyimpan dana, melaporkan berkas administrasi ke pemimpin. Jenis ruangnya sama dengan CO. 7 teknisi dan cleaning service, melakukan perawatan properti bangunan. Untuk jenis ruangnya yaitu gudang dan ruang cleaning service. 8 ada security. Kebutuhan ruangnya itu menjaga keamanan dan melakukan pengawasan. Jenis ruang yang dibutuhkan yaitu pos jaga. Selanjutnya ada program kegiatan. Aktivitas pelaku adalah semua orang yang berada dalam sebuah ruang lingkup yang dapat bergerak dan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Juga melakukan suatu kegiatan pada suatu tempat. Yang pada tabel sebelah kiri terdapat aktivitas satu pelaku. Yang pertama penyewa, jumlah pelakunya sekitar perkiraan 15 orang. Kedua adalah CO 1 orang. 3 general manager 1 orang. 4 pegawai 10 orang. 5 security 1 orang. 6 owner 1 orang. Dan 7 cleaning service 2 orang. Ini adalah program kegiatannya. Yang pertama adalah pelaku penyewa. Kegiatannya itu melakukan registrasi, bekerja bersama, bekerja kelompok, workshop, pameran karya, seminar, inkubasi, perpustakaan, belanja, makan atau minum, dan buang air. Kedua ada CO. Kegiatannya itu memimpin perusahaan, bertanggung jawab atas kelangsungan di perusahaan, menerapkan kebijaksanaan, rapat, makan dan minum. Ketiga adalah GM, General Manager. Kegiatannya yaitu direksi dan manajemen, menerima tamu, mengatur job desk, kepala bagian operasional, makan dan minum. Keempat ada komunikasi manager, operasi manager, dan event manager. Kegiatannya itu menangani komunikasi internal dan eksternal. Kedua mengelola anggaran pengeluaran perusahaan. Tiga ada bertanggung jawab atas event yang berlangsung. Keempat mengawasi kinerja staf. 5 makan dan minum. Kelima ada marketing tenant, memberikan informasi dan penjelasan perihal creative working space. Yang kedua ada promosi dan pemasaran tenant. Keenam adalah sekretaris, bendahara, administrasi, akunting. Kegiatannya yaitu membantu CO dan GM menerima dan menyimpan dana dan melaporkan berkas administrasi ke pemimpin. 7 ada teknisi dan cleaning service. Kegiatannya yaitu melakukan perawatan bangunan. Ke-8 ada security. Kegiatannya yaitu menjaga keamanan, melakukan pengawasan, makan dan minum, atau buang air. Lanjut dengan kelompok pelaku kegiatan. Kelompok pelaku kegiatan yaitu mengidentifikasi mana pelaku utama, penunjang, dan pendukung. Yang pertama adalah pelaku utama yaitu penyewa, CO, general manager, dan owner. Kedua ada pelaku penunjang, cleaning service, resepsionis, security, dan administrasi. 3 ada pelaku pendukung yaitu pegawai.
Selanjutnya ke sifat dan syarat ruang. Sifat dan syarat ruang adalah karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku dinyatakan adalah sifat privat, semi-privat, publik, sedangkan syarat ruang adalah kondisi umum maupun khusus yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut, biasanya mempertimbangkan kenyamanan berkegiatan dan berhubungan dengan perlengkapan bangunan atau sistem utilitas. Pada tabel sebelah kiri terdapat sifat ruang, yaitu yang pertama kantor pribadi bersifat privat, ruang rapat bersifat privat, area working space bersifat publik, ruang acara bersifat publik, ruang privat bersifat publik, pantry publik, resepsionis publik, dan 8 toilet publik dan pos jaga privat. Sebelah kanan terdapat syarat ruang. Yang pertama kantor pribadi, untuk pencahayaan dan pengudaraannya menggunakan alami dan buatan. Kedua, ruang rapat, pencahayaan dan pengawaannya alami dan buatan juga dan dibantu dengan tata suara yaitu audio. Tiga, ada area working space, pencahayaan dan pengawaannya alami dan buatan dan ada audionya juga. Keempat adalah area working space outdoor, untuk pencahayaan dan pengudaraannya alami dan buatan. Untuk pengudaraannya alami saja. Dan untuk tata suaranya itu audio untuk menghidupkan musik. Yang kelima ada parkir, pencahayaan dan pengudaraannya yaitu alami. 6 ada pos jaga, pengudaraan dan pencahayaannya alami dan buatan. 7 ada area working space kedap suara, pencahayaan dan pengudaraannya alami dan buatan juga. 8 ada resepsionis, pencahayaan dan pengawaannya alami dan buatan. 9 ada pantry, sama untuk pencahayaannya alami dan buatan dan untuk pengawaannya alami saja. Dilanjutkan dengan suasana ruang. Yang pertama, penyewa. Suasana ruang untuk penyewa yaitu pengawaannya pada ruang ini menggunakan pengawaan buatan atau AC. Untuk pengawaan outdoor menggunakan pengawaan alami. Kedua, CU sama dengan General Manager, Komunikasi Manager, Operasi Manager, Event Manager, dan Marketing Tenant. Untuk suasana ruangnya itu pengawaan pada ruang ini menggunakan pengawaan buatan atau AC. Untuk cleaning service, syarat suasana ruangnya yaitu pengawaan pada ruang ini menggunakan pengawaan buatan yaitu AC dan pengawaan outdoor menggunakan pengawaan alami. Dan ke-8 ada security, sama dengan ruang cleaning service menggunakan pengawaan buatan yaitu AC dan untuk outdoornya menggunakan pengawaan alami. Besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan dan perlengkapan kegiatan syarat ruang. Yang pertama adalah parkiran, memiliki luas 25,2 meter persegi. Untuk toilet memiliki luas 11,52 meter persegi. Untuk resepsionis luas ruangnya yaitu 12 meter persegi. Ruang pengawas 9 meter persegi. Area workshop indoor memiliki luas 77,76 meter persegi. Untuk ruang rapat memiliki luas 14,4 meter persegi. Untuk kantor pribadi memiliki luas 11,52 meter persegi. Untuk kafeteria memiliki luas 12 meter persegi. Untuk area working space outdoor memiliki luas 11,6 kali 4,85 meter persegi. Untuk area working space kedap suara besaran ruangnya itu 54,72 meter persegi. Selanjutnya ke sirkulasi ruang. Sirkulasi pada alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan moda transportasi. Dalam fungsi dan kompleks sirkulasi, ruang mempertimbangkan 3 komponen yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Dapat dilihat pada tabel. Untuk pengunjung, pengelola dan cleaning service dan satpam.
Lanjut ke tema bangunan. Pada bangunan yang saya akan desain, saya menggunakan konsep arsitektur industrial. Pasti banyak yang sudah merasa familiar dengan gaya arsitektur yang satu ini. Mengingat arsitektur industrial ramah diminati beberapa tahun belakangan ini. Meski awalnya banyak diaplikasikan pada ruang komersial yang lebih publik, tren arsitektur industrial mulai dilirik untuk diterapkan pada arsitektur rumah hunian. Tren arsitektur industrial juga memberikan kebebasan dan berkreasi dengan berbagai material tak lazim dalam rancangan rumah, menjadikan lazim serta nyaman untuk ditempati. Saya ada konsep bangunan. Pada desain interior yang saya desain pada bangunan yang ada di Taman Bali Festival ini, saya memilih interior yang memiliki konsep arsitektur industrial. Karena saya rasa dengan konsep ini akan menciptakan suatu kombinasi interior yang baik dari segi visual dan dari segi kenyamanan untuk pengunjung. Akses pintu masuk dan keluar berada di sebelah barat agar memudahkan akses pengunjung. Bangunan ini memiliki view langsung ke pantai sehingga dapat memaksimalkan penghawaan yang masuk ke dalam bangunan. Set ini memiliki pencahayaan alami ketika pagi hari. Karena bangunan menghadap ke timur, maka dari itu saya menggunakan kaca di bagian timur bangunan sehingga pencahayaan alami. Agar saya tidak terkesan gersang atau perlu ditambahkan vegetasi dengan menggunakan pohon-pohon perindang sebagai tempat berteduh dan agar terkesan sejuk walaupun berada di dekat pantai. Konsep bangunan ini menggunakan sistem sirkulasi satu arah atau linear. Linear merupakan garis lurus yang menatap ruang berjejer. Dalam organisasi linear, bagian patokan merupakan jalan lurus yang membagi dan menata ruang berada di dalamnya. Kebisingan dari set ini berasal dari suara kendaraan di jalan yang berada cukup dekat dengan bangunan dan ombak dari pantai. Untuk mengatasi kebisingan yang dihasilkan oleh ombak, dapat direndam dengan peredam dan dinding masif. Hembusan angin berasal dari timur sampai barat setiap tahunnya. Karena itu bangunan ini dilengkapi dengan bukaan seperti pintu jendela sebagai pengawal alami bangunan. Lanjut ke studi kasus. Studi kasus yang saya ambil yaitu tadi gedung WeWork High Road 696 dibangun oleh WeWork dan Linehouse berlokasi di Jalan Tol Yananlu. Luas bangunan 5.500 meter persegi dan tahun proyeknya itu 2016. Gedung WeWork High Road 696 dibangun pada awal abad ke-20 dan terletak di kawasan pusat bisnis distrik Jing'an. Rumah besar bergaya London yang bersih ini pernah menjadi rumah bagi lebih dari 40 studio dan galeri seniman. Saat ini, bangunan tersebut telah dirubah menjadi CO Working Space oleh WeWork dan Linehouse pada tahun 2016. Sekarang bangunan ini menjadi daya tarik tidak hanya seniman, tetapi calon wirausaha, desainer, dan bisnis baru juga berkembang. Struktur pada bangunan ini yaitu struktur baja yang dicat hijau EV dengan logam hitam baru dan pegangan bernoda hitam yang lebih rapi membungkus ruang 3 ketinggian. Sirkulasi. Pada bangunan ini, tangga menjalin sirkulasi yang menghubungkan ke tingkat bagian dibalut potongan kayu berbentuk segitiga yang dicat satu sisi. Saat menaiki tangga menciptakan gradien nada dan mengalihkan pandangan dari kayu ke tangga mengarah ke dua area pantry yang bermain dengan narasi pabrik opium. Instalasi pencahayaan yang dipesan lebih dahulu datang di ruang 3. Kabel merah muda dan abu-abu melintang kekosongan yang menjalin melalui cincin perunggu melingkar yang mengandung nuansa kaca khusus. Pada interior, pada bagian interior menggunakan wallpaper pada tema yang meriah dengan pola geometris dan jalinan dalam nada pastel. Dilukis dengan tangan. Dinding kamar mandi dilapisi dengan ubin cetak khusus dengan garis dan bentuk yang saling berhubungan. Langit-langit dicat merah muda dan perlengkapan lampu dan cermin perunggu khusus menciptakan meja rias seperti ruang tamu. Atrium pusat dikelilingi oleh fasad warisan.
sebuah nampan terasu melengkung dimasukkan untuk menegakkan ruangan. Selanjutnya adalah mouldboard dan material. Pada bangunan ini menggunakan mouldboard seperti kursi, meja, bangun tanaman hias. Dan untuk material menggunakan batu alam karena lebih terlihat elegan dan menarik. Baik, sekian dari presentasi saya malam ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.